Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Islah Khoiriyah dengan NIM 21810334075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi manajemen. Nah, apa sih inovasi itu? Inovasi merupakan sebuah pencarian, penemuan ataupun pengembangan dari suatu produk, struktur organisasi dan prosedur baru. Terdapat 6 komponen kunci dari manajemen inovasi. Yang pertama ada strategi inovasi, kemudian ada ide-ide internal dan eksternal, dan yang ketiga ada evaluasi dan seleksi, yang keempat ada pengembangan prototipe, yang kelima ada go to market, dan yang keenam ada implementasi dari adopsi. Nah, kita akan membahas dari keenam komponen tersebut. Yang pertama ada strategi inovasi. Strategi inovasi merupakan tujuan, sasaran, dan prioritas dari inovasi organisasi. Hal ini termasuk menentukan area fokus inovasi seperti inovasi produk, inovasi proses, dan atau inovasi model bisnis. Untuk mendorong lahirnya ide-ide baru dari sumber internal maupun eksternal, hal ini dapat melibatkan teknik seperti sesi curah pendapat, program saran karyawan, umpan pelanggan, riset pasar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah tahap evaluasi dan seleksi. Di sini kita menilai dan memilih ide-ide yang paling menjanjikan untuk mengembangkan lebih lanjut. Hal ini melibatkan evaluasi kelayakan, potensi pasar, persyaratan teknis, dan keselarasan dengan tujuan strategis. Setelah itu, kemudian mengubah ide-ide terpilih menjadi prototipe nyata atau produk minimum yang layak. Tahap ini melibatkan penyempurnaan konsep, melakukan penelitian, pengembangan, pengujian, dan literasi untuk menciptakan solusi yang layak. Selanjutnya, komponen dari go to market. Nah, hal ini akan membawa produk, layanan, atau proses inovasi ke pasar. Ini mencakup aktivitas dari pemasaran, penjualan, distribusi, dan peluncuran inovasi. Yang terakhir adalah memastikan keberhasilan implementasi dan adopsi inovasi dalam organisasi. Hal ini mungkin melibatkan manajemen perubahan, pelatihan, dan penciptaan budaya suportif mencakup inovasi. Ada beberapa karakteristik dari inovasi sendiri. Yang pertama ada objek atau target yang diubah. Kemudian inovasi bisa berupa produk, cara atau proses, orang, gaya hidup, strategi, organisasi, dan budaya masyarakat. Kemudian, luas dan besarnya inovasi bervariasi tergantung besarnya kesalahan dari masa lalu. Kemudian ada inovasi berkaitan erat dengan pemecahan masalah karena ada kesulitan untuk upaya mengembangkan dan implementasi ide-ide untuk suatu perubahan. Inovasi dan penemuan merupakan dua hal yang berbeda. Inovasi merupakan pengenalan produk baru ke pasar. Hasilnya menjadi komersialisasi dan biasanya hal ini disengaja dengan motif ekonomi yang akan menyebar ke seluruh organisasi, kemudian akan membawa perubahan organisasi. Hal tersebut akan menimbulkan penemuan yang berhasil. Sedangkan penemuan merupakan kreasi atau penciptaan produk baru, baik barang maupun jasa. Penemuan bukan untuk tujuan komersial, bisa dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penemuan biasanya bermotif ekonomi ataupun non-ekonomi, umumnya dibatasi oleh pusat inovasi atau pusat lead bank, hanya membawa sedikit perubahan dalam organisasi. Temuan biasanya mendahului dari sebuah inovasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan inovasi. Apa sih tujuan inovasi itu? Yang pertama dapat meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, dan juga meningkatkan proses produksi. Tujuan dari berinovasi juga dapat mengurangi bahan material, mengurangi kerusakan lingkungan, penggantian produk atau jasa, mengurangi penggunaan energi, dan juga kesesuaian dengan regulasi. Nah, bagaimana sih proses inovasi itu?
Proses inovasi dimulai dari mengenali dan mengamati lingkungan, kemudian menyelaraskan strategi bisnis secara keseluruhan dan inovasi yang diusulkan, kemudian memperoleh teknologi dari luar dan menghasilkan teknologi di dalam perusahaan. Selanjutnya, mengeksplorasi dan menyeleksi tanggapannya sesuai dengan lingkungan dan mengeksekusi dan implementasi inovasi. Kemudian, kita harus terus belajar dan meningkatkan inovasi untuk pengembangan organisasi. Level dari inovasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu level nasional. Level nasional yaitu dari kebijakan dan dukungan dari pemerintah. Kemudian yang kedua ada level dari perusahaan. Hal ini adalah kebijakan perusahaan dan dukungan dan inisiatif dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada level individu. Di sini adalah inovasi dari individu dan kelompok itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah tentang belajar menemukan solusi yang paling tepat dari masalah-masalah, melakukannya dengan cara yang paling sesuai dengan keadaan tertentu yang dihadapi organisasi, kemudian mengelola proses pembelajaran agar ideal dengan tantangan proses inovasi. Manajemen inovasi berkaitan dengan teknik, ilmu, dan disiplin manajemen. Ada beberapa tujuan dari manajemen inovasi. Yang pertama yaitu untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan teknologi baru dengan mengkomersialkannya tepat waktu. Kemudian untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Tujuan manajemen inovasi juga untuk mencapai transfer teknologi, untuk mengurangi waktu pengembangan produk, untuk mengelola proyek dan sistem yang besar, kompleks, dan interdisipliner. Proses manajemen inovasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dengan identifikasi tantangan dan peluang, kemudian menemukan ide-ide, penyaringan dan evaluasi ide. Yang keempat, membangun konsep, pengembangan kasus bisnis, kemudian pengembangan dan ujian, selanjutnya implementasi dan komersialisasi. Kemudian ada evaluasi peluncuran produk dan pasca peluncuran. Yang terakhir ada peningkatan secara keberlanjutan. Saat berinovasi kita biasanya dihadapkan beberapa hambatan-hambatan, yaitu ada hambatan dari luar dan ada hambatan dari dalam. Hambatan dari luar biasanya adalah pasar, kebijakan pemerintah, teknik, sosial, dan hambatan organisasi. Untuk hambatan dari dalam biasanya orang-orang dalam organisasi, struktur organisasi, dan strategi organisasi tersebut. Ada berbagai cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan berbagi visi kepemimpinan, memilih budaya yang sesuai, teamwork yang efektif, pengembangan sumber daya manusia, memperluas komunikasi dan jaringan, menciptakan iklim kreatif, dan juga memahami organisasi secara menyeluruh. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.